Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Muaz Nur Huda Masula dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar materi puasa di bulan Ramadan. Apakah puasa itu? Secara bahasa, puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi puasa merupakan kewajiban yang telah digilirkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat dan nabinya sebelum datangnya agama Islam. Rasulullah SAW sebelum diwajibkan puasa Ramadan, beliau selalu melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Hingga turunlah ayat yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan setelah turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat ke-183, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tujuan puasa. Apa sih tujuan dari puasa? Allah menyuruh kita berpuasa, pasti ada tujuan-tujuan yang ada di dalam puasa. Tujuan yang pertama terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud peningkatan ketakwaan secara personal. Jadi ketika kita berpuasa, ketakwaan kita secara pribadi itu akan mengalami peningkatan. Yang kedua terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu untuk membentuk ketakwaan secara sosial. Yang pertama itu untuk membentuk ketakwaan secara personal. Nah, yang kedua untuk membentuk ketakwaan secara sosial. Berarti setiap orang yang berpuasa atau kalau umat yang berpuasa, maka ketakwaan mereka akan bertambah. Yang ketiga terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185, yang berarti untuk membentuk karakteristik manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki syarat wajib, yaitu seseorang apabila memenuhi syarat tersebut, maka ia diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama ialah orang yang beragama Islam. Jadi semua orang Islam itu wajib untuk melakukan puasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu melaksanakan puasa, tidak sedang sakit, hamil, menyusui, atau sangat lemah karena tua. Orang yang sangat lemah karena tua boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga dengan orang yang sudah sakit. Orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Syarat sah puasa. Puasa memiliki syarat agar puasanya menjadi sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya pasti beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau disebut dengan mumayyiz. Suci dari haid dan nifas. Yang terakhir, pada waktu yang tidak terlarang untuk berpuasa Ramadan.
Rukun puasa. Rukun puasa pada bulan Ramadan adalah yang pertama itu niat. Yang dimaksud dengan niat adalah menyengaja melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Niat puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Sedangkan untuk puasa sunnah masih diperbolehkan niat pada pagi hari sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, niat puasa antara lain yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ada beberapa pendapat para ulama membolehkan puasa dengan niat 1 bulan penuh. Nah, tetapi niat tersebut hanya untuk berjaga-jaga agar puasa tetap sah ketika suatu saat kita lupa untuk membaca niat. Sebaiknya pada hari pertama di bulan Ramadan berniat atau mengikuti pada Imam Malik yang memperbolehkan niat puasa Ramadan hanya pada permulaan saja. Dan adanya cara tersebut bukan berarti membuat kita tidak perlu lagi membaca niat di setiap harinya, tetapi cukup hanya sebagai jalan keluar ketika benar-benar lupa. Bacaan niat sebulan penuh ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila di kemudian hari kita lupa niat. Puasanya tetap sah dan bisa diteruskan sebab dicukupkan dengan niat puasa sebelum penuh di awal Ramadan. Puasa memiliki hal-hal yang harus dihindari agar puasa kita tidak batal. Hal-hal apa? Yang pertama, pasti makan dan minum dengan disengaja. Jadi apabila kita makan dan minum secara sengaja, sudah tentu puasa kita menjadi batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang terakhir, keluar dari agama Islam atau murtad. Ada beberapa hal yang merusak pahala puasa. Apabila kita berpuasa dan kita melakukan hal tersebut, puasa kita tidak batal, tetapi pahala-pahala kita yang menjadi rusak. Nah, apakah perbuatan-perbuatan itu? Contohnya adalah perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar. Jadi, apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala puasa. Yang terakhir adalah hikmah berpuasa. Apabila kita telah melaksanakan puasa, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dari puasa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah ibadah khusus kepada Allah dan Allah pula yang akan membalas secara langsung. Dan apa hikmah itu? Yang pertama, bentuk kepribadian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab tumbuhnya ketakwaan kita. Yang ketiga, cara untuk mengekang jiwa dari nafsu syahwat. Yang keempat, upaya untuk menjernihkan hati. Yang kelima, menyadari besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pengaruh positif bagi kesehatan tubuh. Itulah beberapa hikmah dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang akan kita dapatkan apabila kita benar-benar puasa secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.